Siap, Tanya ini, Bang. silakan. Apakah di dalam Islam ada konteks keselamatan, Bang? Pertanyaannya bagus sih untuk orang yang non muslim. Non tidak muslim selamat. Bertanya. Iya, baik, terima kasih. Saya jawab. Guru kami lagi sahur dulu. Ditanya apakah di Islam ada keselamatan? Loh, justru dari namanya sendiri tentang keselamatan. Bagaimana mungkin tidak ada keselamatan sementara namanya sendiri tentang keselamatan? Makanya ketika dikatakan non-muslim di luar Islam, artinya orang itu yang tidak selamat. Yang selamat itu yang orang muslim itu. Begitu. Tapi begini ya Bang Alif. Tadi Gimana? Islam itu namanya selamat. Si Daman mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada konteks keselamatan. Si Daman ngomongnya seperti itu, Bang. Tadi kan saya sempat pertanyakan juga di Bang Daman Al-Mantugi. Ya, Tapi jawabannya jangan tidak pelintir tidak kata usah. orang. Orangnya nggak ada di sini. Anda Iya. bertanya aja. Iya, yang itu makanya aku bingung ini karena di Daman bilang nggak ada. Mana buktinya kalau dia ngomong gitu, mana? Bisa Abang Handi ke roomnya Panglima. Malah juru pindah. Saya disuruh buktikan. Kau yang mengklaim, saya pula disuruh pergi. Iya, buktinya seperti apa ya? Banyak kok yang nonton di sana juga tadi. Ya udah, sekarang Anda mau bertanya apa enggak atau mau membandingkan? Tidak, saya bertanya soalnya. Ya udah dijawab, Ustaz Ali. Islam itu selamat, udah dijawab. Berarti Daman itu salah ya, Bang ya? Ya kalau ada orang mengatakan Islam tidak selamat berarti salah. Tidak, jawabannya enggak seperti itu sih. Jawabannya seperti ini, Bang. Di Islam itu enggak ada namanya keselamatan. Justru Islam itu selamat berarti salah jawab dia. Kalau enggak, kutimu yang salah dengar. Enggak kok. Ya mana buktinya? Tapi si Daman itu memang ngarangnya. Yang ngarang itu Paulus, bro. Yang ngarang itu Paulus. Kalau Alif sih Bang Alif sih aku Kau percaya nggak? Kau percaya juga nggak kalau Paulus itu mengutuk Yesus? Kau percaya nggak? Kenapa, Bang? Kau percaya nggak kalau Paulus mengutuk Yesus? Enggak, Bang. Nggak percaya? Iya. Berarti kau nggak pernah baca tulisannya, suratnya Paulus? Enggak pernah. Ya, saya bacakan ya. Ini namanya nih, ada bukti. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Tuh Paulus yang ngomong. Begitu dong, kalau ngomong harus pakai data. Nah, setuju nggak tuh omongan Paulus? Masih mau ke datang besok? Hah? Nah, bagaimana tuh? Bang Andi ini jelek-jelek tapi Enggak, bagaimana itu kalau begitu? Ya, lanjut Ustaz Alif. Sahur. Ya, baik, terima kasih. Jadi kembali sedikit tentang yang tadi ya. Jelas-jelas di dalam Islam itu ketika tentang Islam itu adalah tentang dari akar kata dari kata salama, tentang keselamatan. Orang muslim artinya orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia akan selamat. Makanya Allah berseru di dalam Al-Qur'an, wallahu yad'u ila daris salam, gitu. Allah mengajak manusia ke kampung kedamaian atau keselamatan, yaitu surga. Itu tempat kembalinya, begitu. Jadi seperti itu. Nah, kalaulah demikian, saya tanya sama orang Kristen. Jadi muslim itu kan orang yang selamat, orang yang berserah diri kepada Tuhan, maka dia selamat. Mak, mau tanya apa? Kalau di Kristen ada nggak jaminan keselamatan? Itu doang mau tanyanya. Kagak mungkin seorang muslim kalau Daman yang asli mengatakan demikian. Itu nggak masuk akal. Ya, Ini pintarnya lah. Ini pintarnya Ustaz. Oten-oten ini membolak-balik fakta. Jadi kan memenggal kalimat orang atau menarasikan sesuatu tentang contoh-contoh. Daman itu kan polanya begitu. Jadi wajar lah. Jangankan narasi orang lain, orang kitabnya aja salah paham. Aduh, yes. Sebenarnya itu setan itu lama.
Iblis itu lemah. Yang membuat dia kuat adalah siapa tadi? Orang yang tadi. Oke, Bang Zan, Zan NTT, selamat malam. Iya, siap. Selamat malam. Ya, ada yang mau dihempaskan, Bang? Sedikit saya mau kayak apa ya? Ya, tadi Anda mengatakan Bang Zuma mengarang bebas. Apa yang dikarang bebas? Silakan, Bang. Iya, tadi dia bilang nggak ada keselamatan di Kristen ya. Oh, itu di Kristen tuh nggak ada keselamatan, cuma ada di Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya lihat ketika saya dengar tadi itu banyaknya itu ngarang bebas gitu. Loh, sebentar Pak, saya luruskan dulu. Saya luruskan dulu ya. Tadi kan dikatakan tidak ada keselamatan di dalam Islam. Loh, justru Islam itu tentang keselamatan. Ada di luar Islam sering disebut non-muslim. Non-muslim itu artinya tidak selamat. Iya toh? Gini aja sekarang saya mau tanya. Tunjukkan data, dengerin dulu. Tunjukkan data di Bible kalau Kristen itu selamat masuk surga. Di mana? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Percaya sebagai apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Percaya Yesus sebagai jalan apa? Kebenaran. Percaya Yesus dia sebagai apa? Allah yang hidup. Dengerin Allah dulu. yang hidup. Percaya Yesus sebagai apa? Allah yang hidup. Percaya Yesus sebagai apa? Pertanyaan saya, Allah mau hidup nggak? Allah yang hidup. Jawab dulu. Percaya Yesus itu sebagai apa? Yesus sebagai Allah yang hidup, you know. Di mana tertulis Yesus Allah yang hidup? Ya buktinya dia hidup. Dia kembali ke surga. Terus yang mati terkutuk di tiang salib siapa? Hidup atau mati? Yang bangkit ke hari ketiga siapa? Enggak, di tiang salib itu hidup atau mati? Gini Bang, kalau mau bicara sama saya jangan pakai emosional. Di tiang salib itu hidup atau mati? Jawab dulu, baru Anda saya lepas. Ini kalau udah subuh begini harus keras nih. Di tiang salib itu dia hidup atau mati? Jawab dulu. Atau pertanyaannya saya ulang. Di tiang salib itu dia selamat atau tidak selamat? Jawab. Yesus di tiang salib itu selamat dari pembunuhan atau tidak selamat? Jawab. Macet. Lanjut Ustaz Alip, mau sahur ah. Ya, jadi gini loh teman-teman Kristen, yo pakai data lah, jangan ngarang ya. Kita di jam-jam sahur ini. Itu artinya nabi palsu. Oh, Yesus nabi palsu. Waduh. Setelah Yesus itu nabi palsu. Nah, nabi palsu ciri-cirinya apa? Karena Yesus itu nabi palsu tuh yang istrinya banyak. Oh, berarti Salomo, Raja Daud itu nabi palsu. Setelah Yesus itu tidak ada nabi lagi. Kalaupun ada itu nabi palsu. Nggak pernah baca kitab. Berarti Paulus nabi palsu berarti ini. Nggak pernah. Paulus nabi. Paulus itu nabi. Dengar dulu. Ada kisah para rasul. Dengar dulu. Kisah para rasul 3 ayat berapa itu coba dibaca 13 kayaknya. 13 nomor 1. Coba dibaca tuh. Itu KPR 13 nomor 1, di situ ada beberapa nabi. Di situ salah satunya adalah Paulus. Nabi palsu. Parah ini. Parah. Masa Paulus dituduh nabi palsu setelah Yesus nggak ada nabi lagi? Kalau ada nabi palsu lah, Paulus nabi di situ. Gimana sih? Macet. Parah ini. Parah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak D? Alhamdulillah sehat. Gimana bro? Paulus nabi palsu bro? Katamu setelah Yesus nggak ada nabi lagi, kalau ada nabi palsu lah. Paulus
nabi di situ gimana? Kamu dengar saya? Loh, itu baca dulu itu. Setelah Coba, Yesus tuh baca dulu itu ayatnya tuh, biar nggak ngaco ngomongnya. coba saya DM kamu ya Bang, biar kau paham Apa DM otakmu itu. Nggak ada DM. Apa DM? Saya bilang sama kamu ya, belajar itu jangan hanya menghafal. Orang lagi diskusi kok ngajak DM-an ini gimana? Gimana? Open cam aja sini, open cam sama saya. Apa sih Ayo, open cam. DM? Entah ini. Lu kalau Masa masih jadi cewek mau kau DM? bro, Memang lu orang- kalau masih jadi Dengar calo dulu. aja. Belum berilmu, jangan dulu kalau belum berilmu. Kalau cuma mau menghujat ya nggak usah lah. Ketahuan kalau Salah kamar nih, dia salah kamar nih. Paulus itu nabi, bro. Justru Paulus ini mengaku ketemu Yesus di Damsik. Berarti dia nabi palsu dong. Macet. Makanya sering-sering baca Bible. Baru congormu lebar. Sebelum congormu kau buka lebar, sering-sering baca Bible. Karena setiap kau menista, setiap kau menghujat, yang kau hujat itu isi ini Bible-nya. akibat dari kamu Setiap kau menista, menghujat, kau hujat isi Bible tahu itu. menghafal tapi tidak tahu artinya. Inilah ajaran sesat. Emang kau tahu artinya Yunani? Kau bisa ngertiin bahasa Yunani? Udahlah bro, mending kamu mandi, terus bekerja besok supaya kau bermanfaat. Di sini kau nggak bermanfaat, memalukan. Nih, ini saya bacakan ya. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Berarti kalau setelah Yesus adalah nabi palsu, Paulus nabi palsu. Terima kasih bro, Anda sudah keceplosan mengatakan Paulus nabi palsu. Kayak tadi kan, yang tidak kelihatan itu iblis. Berarti Tuhannya Yesus iblis. Nah kalau melihat Tuhan melihat Yesus, berarti Yesus iblis. Melihat Yesus berarti melihat iblis kan. Parah oten. Mampus tadi Bang Adi, saya bikin Bang Adi. Aduh. Parah. Lebih bertanya, jangan berpendapat, apalagi pendapatmu menghujat. Nabi katanya yang banyak istri, nabi palsu. Daud. Padahal kalau nggak ada, kalau Daud nggak banyak istri, kamu nggak punya Tuhan loh. Betul. Kenapa sih? Nabi itu banyak istri karena sah. Kenapa kau yang protes? Kenapa dia protes? Karena di ajaran Oten itu orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Matius 19 nomor 6. Tapi dijawab oleh nomor 9, boleh bercerai kecuali karena Zina. Nah itu. Dan orang yang sudah bercerai karena zina terus kawin lagi, berzina selamanya. Tapi saya lihat mereka memang mengaku satu istri, tapi di luar sana jebolannya banyak. Tidak ada solusi. Jadi solusinya itu biar bisa cerai harus berzina ya Bang Andi ya. Ya Matius 19 nomor 9. Pantes sih, siapa namanya? Gisel zina dulu biar bisa cerai. Kan gitu tuh. Solusinya gitu. Karena kalau dia cerai tanpa adanya perbuatan zina dianggap berzina nanti kalau nikah lagi. Tapi kalau bercerai karena zina, dia nikah lagi nggak berzina Bang Andi. Berzina selamanya. Berzina selamanya. Keren. Ya izin Pak Dek, saya sapa dulu. Suhendra Kristen atau Muslim Bang? Suhendra, Bang Suhendra. Cepat ya kita naikkan teman-teman Kristen dulu. Silakan teman-teman Kristen ya yang naik ya. Izin kalau kawan-kawan Muslim langsung turunin aja ya karena ini sudah jam
hampir jam 4 di sini di tempat saya. Biar cepat kita teman-teman. Nanti kalau mau silaturahmi dengan guru-guru kita termasuk Ustadz Ali, Bang Sugi, Bang Handi, Guru Zuma, itu nanti kalau sudah lebaran kita. Nah, gitu kan. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan. Ini Lubis, ini Risuli Lubis bukan ini? Ini balas dong DM-nya, gimana cara buka DM, orang lagi dipakai live nih, goblok juga nih. Gimana sih buka DM? Ya Bang Lubis, kayak gak ngerti main TikTok aja. Bang Dewata Kristen atau Muslim Bang? Kristen. Bang Dewata, ya Kristen. Silakan Bang. Ada yang mau dibengkokkan? Silakan dibengkokkan, nanti kami yang luruskan Bang. Silakan. Tunggu. Ambil handset dulu ya. Iya Bang Dewata, silakan Bang. Ya, mau nanya, tadi kan sempat ngobrolin tentang ajaran keselamatan gitu ya. Nah, terus mau nanya, Nabi Muhammad itu sudah pasti selamat atau gimana? Sudah pastilah Bang, Nabi Muhammad menjamin umatnya kok, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akan meninggal dunia ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Loh, itu jaminan dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu orang Islam itu mewarisi surga, Bang. Pasti selamat dong. Enggak, maksudnya Nabi Muhammad sudah pasti selamat atau sudah. Di mana? Lah. Coba dia di surga atau masih dikubur gitu maksud saya. Nah, di Islam itu surga neraka itu nanti setelah hari penghakiman, Bang. Di Islam itu nggak ada surga, sekarang kosong, belum ada isinya. Makanya di kitab Anda pun Yesus belum di surga, masih di langit itu. Makanya kalau kita lihat bahasa Yunaninya, Yesus itu di Uranon, bukan di paradiso, bukan. Cek bahasa Yunaninya itu Uranon atau paradiso. Loh, enggak, maksud saya Nabi Muhammad itu dia sudah selamat atau di mana gitu? Nabi Muhammad ya selamat. Gimana sih? Cuma di Islam itu sebelum surga itu ada namanya alam akhir, apa namanya, barzakh, ya, tempat penantian. Terus kemudian nanti ada hari kebangkitan. Ya, yang kita sebut yaumul ba'ts. Setelah hari kebangkitan ada yaumil hisab, di mana di situ orang akan ditimbang amal baiknya, atau hari penghakiman. Nah, setelah hari penghakiman baru orang itu nanti ditentukan ke surga dan ke neraka. Makanya di dalam surah Maryam ayat 71, 72, itulah nanti prosesnya orang itu ke surga ke neraka. Orang akan melintasi Sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Orang-orang kafir seperti Anda jatuh ke neraka. Orang-orang Islam lanjut ke surga, gitu Bang. Makanya di ayat 72 dikatakan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang kafir, orang dolim masuk neraka dalam keadaan berlutut. Begitu Bang. Loh, enggak, ini kan kalau ngomong keselamatan kan harus ada buktinya dulu kan gitu. Lah emang kamu bisa buktikan Yesus selamat? Kan di Al-Qur'an juga dimuat di sana kan. Saya sih bukan ahli Al-Qur'an, bahwa Isa datang kan. Maksudnya? Percaya enggak nanti Isa akan datang gitu? Oh iya, Nabi Isa datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Ya, betul itu. Karena di dalam hadis dikatakan sungguh Isa putra Maryam akan datang kembali sebagai hakim yang adil, ya, terus
Dia mematahkan salib, membunuh babi, membunuh dajjal, dan menghapus pajak. Ya. Kenapa di situ dikatakan mematahkan salib? Bukan berarti salib itu dipatahkan satu-satu, tidak. Maksudnya dasar keimanan Kristen itu adalah pada penyalipan itu. Karena kata Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 16, 17, 18, kalau Yesus tidak disalib, tidak ada penebusan dosa. Sia-sia ajaranku. Makanya di situ Nabi Muhammad menyimbolkan salib. Kalau salib dipatahkan artinya tidak ada penyalipan, maka Kristen bubar. Nah, itu juga yang dikatakan Yesus di dalam Matius 7 ayat 23, Yesus akan mengusir orang-orang Kristen. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenalmu. Nyah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Menurut Anda yang diusir siapa itu, Bang? Yang bukan Kristen. Tuh, yang menyebut Yesus Tuhan siapa? Orang Kristen. Yang mengusir setan nama Yesus? Yang mengusir setan atas nama Yesus? Orang percaya Yesus. Orang percaya Yesus. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenalmu. Nyala kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan. Yang tidak sungguh-sungguh Kristen itu. Enggak sungguh-sungguh Kristen apanya? Orang dia bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Bukankah tanda-tanda orang percaya di dalam Markus 16 ayat 16 sampai 18 itu mampu mengusir setan, mampu bermujizat. Kenapa Anda katakan itu bukan orang yang sungguh-sungguh percaya? Padahal di situ di dalam Matius 7 22 23 mereka mampu mengusir setan, mampu bermujizat atas nama Yesus. Iya. Ya. Orang Kristen yang diusir, bukan orang Islam. Makanya tadi saya katakan Yesus datang sebagai hakim, Kristen sebagai tersangka. Dari pertanyaan awal aja, Nabi Muhammad pasti masuk surga atau kemana? Itu aja. Pasti masuk surga. Sekarang. Ya ampun. Tadi sebelum Anda naik, Bang, harusnya beli cotton bud sekilo, dikorei telingamu. Sudah saya jawab tadi. Di Islam itu sekarang belum ada. Nabi Muhammad sekarang sudah pasti masuk surga atau belum? Kenapa sekarang Nabi Muhammad belum di surga, masih di alam barzah, di alam penantian. Surga itu nanti, Bang. Ya, bahkan Yesus sampai sekarang belum di surga. Kenapa Anda bisa percaya nanti umat muslim masuk surga? Nabi Muhammad karena ada janjinya, ada janjinya. Oh, cuma dijanjikan. Nah, sekarang kamu percaya masuk surga. Buktinya apa? Yesus di surga. Mana dalilnya? Di Al-Quran juga ada kok. Yesus oh, nggak ada. Yesus di surga nggak ada. Mana dalilnya? Al-Quran juga ngajarin kan? Nggak ada, di Al-Quran nggak mengatakan Yesus di surga, nggak ada. Mana ayat apa? Bro, kamu ditanya mana dalilnya Kristen pasti masuk surga? Dalilnya mana? Ada. Itu. Kristen masuk surga, coba. Dalilnya Kristen masuk surga mana? Mana? Kalau di Islam jelas. Orang-orang Islam mewarisi surga. Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang di mana disebut Kristen masuk surga? Ayo. Bahkan saya yakin Anda nggak tahu syarat masuk surga menurut Yesus. Anda nggak tahu apa syarat masuk surga menurut Yesus, coba. Tahu nggak? Wih. Ya, ke-mute tadi. Apa syarat menurut Yesus masuk surga? Apa syaratnya? Nabi Muhammad. Udah dijawab, Bang. Udah saya jawab. Surga itu terisi nanti. Bahkan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk surga. Ya, sebelum Nabi Muhammad masuk surga, semua umat manusia mulai dari Adam diharamkan masuk surga. Berarti Nabi Muhammad belum masuk surga. Oh, belum, sekarang belum. Sekarang gini aja, tunjukkan kalau Yesus itu di surga. Datanya mana? Nah, nggak bisa dia, Bang Andi. Mana datanya? Ayo. Kan ini masih dalam. Lu kalau nggak jawab saya turunkan ya. Lu kalau nggak jawab, kalau banyak ngeli saya turunkan. Mana datanya Yesus di surga? Biar saya lebih yakin.
Saya kan Nggak perlu, saya nggak perlu. Mampus lu. Ditanya mana baik-baik. buktinya Yesus masuk surga kok nggak jawab. Mana? Nggak ada. Bahkan seluruh orang Kristen tidak tahu syarat masuk surga. Menurut Yesus. Ayo sini. Tunjuk sini. Syarat masuk surga menurut Yesus apa? Saya jawab jelas, dalilnya jelas. Ya, surah Al-Mu'minun. Masih juga nanya. Kau ditanya satu aja nggak jawab. Mana buktinya Yesus masuk surga? Nggak bisa. Ten. Itulah kalau Anda itu beragama hanya ikut-ikutan. Nggak belajar kau. Nggak belajar kau. Kata surga aja nggak ada di Bible kok. Mana ada surga di situ? Makanya sebelum naik kau beli katan pet sekilo. Kau korei telingamu supaya ketika ada orang jawab kau tak dengar. Tapi ya wajar dong, Kristen yang manusia-manusia tak berotak. Ketika sudah kita jawab nggak masuk, nggak nyantel Bang Andi karena nggak punya otak mereka. Kalau mereka punya otak, nyantel apa yang kita sampaikan, nggak nanya lagi gitu. Makanya ada seorang pakar perjanjian baru, Robert Fang. Mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Ini orang Kristen sendiri yang ngomong. Robert Fang tuh. Mustahil orang itu waras sementara dia dalam keadaan Kristen. Makanya yang naik itu lihatlah, koplak semua. Gak ada yang lurus. Pasti otaknya koplak.